Ketemu kembali dengan renungan harian dari gereja kita, AKBP Maranatha Rawalumbu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru ini. Berkatilah kami dalam melaksanakan aktivitas kami. Kiranya Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Terlebih firman yang akan kami dengarkan hari ini, biarlah itu memberikan semangat baru untuk menjalani kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di hari Selasa, tanggal 15 September tahun 2020, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita terambil dari kitab Kejadian pasal 33 ayat 11. Firman Tuhan tertulis di Kejadian 33 ayat 11 seperti ini. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Happy ending, akhir yang bahagia. Ada banyak kisah atau cerita di dalam kehidupan kita ini, bahkan sampai dibuatkan film atau sinetron di mana diceritakan atau dikisahkan di sana bagaimana kehidupan seseorang yang di awalnya penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan persoalan, ATM, ancaman, tantangan, dan masalah. Ada air mata, ada penderitaan, ada pengkhianatan, dan banyak hal-hal yang lain yang mendatangkan kesedihan. Tetapi di akhir film tersebut atau kisah tersebut muncullah yang namanya kebahagiaan. Air mata berganti dengan sukacita, kesedihan berganti dengan kebahagiaan. Inilah yang sering disebut dengan happy ending, akhir yang bahagia. Sebenarnya hal-hal seperti itu sering kita juga temui di dalam kehidupan nyata kita. Di tengah-tengah perjalanan hidup kita di dunia ini. Tidak hanya di film-film saja, apalagi di film India. Tetapi di kehidupan kita ini, kisah-kisah seperti itu sering kita dapati. Bahkan mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudara juga pernah mengalami. Seperti itulah yang kita temukan di dalam kisah Esau dan Yakub, dua anak kembar yang dilahirkan oleh Ribka dengan ayahnya bernama Ishak. Sejak di dalam kandungan, kedua anak tersebut sudah mempunyai sifat yang sangat berbeda, bertolak-tolakan katanya. Di Kejadian 25 ayat 22. Hal itu menjelaskan tentang keadaan anak dua tersebut yang tidak seiring, tidak sejalan. Itulah juga akan menggambarkan tentang dua bangsa yang nantinya berpencar, berjauh-jauhan, tidak bisa saling berhubungan. Anak yang tua yang bernama Esau itu akan menjadi hamba kepada adiknya, yaitu kepada Yakub. Jadi kelakuan negatif Yakub terlihat sebenarnya sejak di dalam kandungan. Disitulah kita menemukan bagaimana Yakub memegang tumit Esau ketika dilahirkan ke tengah-tengah dunia ini. Sampai puncaknya di mana Yakub mengkhianati abangnya sendiri Esau karena dia menipu ayahnya Ishak untuk memperoleh berkat sebagai anak sulung. Satu sisi yang lain, memang ada kelemahan dari sikap atau cara Esau melihat yang terjadi, di mana dia tidak terlalu memperdulikan hak kesulungannya.
sehingga dia mau merelakan hak kesulungannya hanya dengan semangkuk kacang merah. Akibat penipuan yang dilakukan oleh Yakub, inilah yang menimbulkan persoalan luar biasa ke dalam kehidupan mereka berdua, sehingga abangnya Esau memiliki amarah yang sangat besar, memiliki dendam, sehingga dia bertekad untuk membunuh adiknya sendiri, yakni Yakub. Tetapi Tuhan akhirnya menolong Yakub sehingga dia melarikan diri ke tempat saudara dari ibunya di Mesopotamia. Di sana dia hampir 20 tahun sebagai status pelarian. Dalam proses pelarian itulah akhirnya dia dibentuk oleh Tuhan. Namanya berganti, yang dulunya Yakub yang artinya pencuri, lalu diganti dengan Israel yang artinya Allah menang. Yakub yang awalnya penuh dengan kelicikan, penuh dengan tipu muslihat dan hanya mengandalkan dirinya saja, akhirnya berubah menjadi orang yang taat kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Itulah yang akhirnya membuat Yakub sangat diberkati oleh Tuhan. Walaupun pamannya yaitu Laban berencana untuk menipu Yakub dengan trik-triknya, tetapi Yakub semakin diberkati oleh Tuhan. Cerita dalam firman Tuhan hari ini di mana Yakub punya kerinduan yang sangat besar untuk kembali pulang ke kampung halamannya, untuk kembali berjumpa dengan saudaranya Esau. Tetapi perasaan takutnya lebih besar dari kerinduannya sebenarnya untuk berjumpa dengan Esau. Karena memang dia belum mengetahui apakah Esau masih memiliki dendam yang sangat besar, bahkan mungkin masih memiliki sikap untuk mau membunuh Yakub, yaitu adiknya. Yakub akhirnya memakai cara bagaimana akhirnya supaya dia berjumpa dengan Esau. Dia melakukan cara di mana dia membuat anak-anaknya, istrinya dan para pembantunya berada di depan. Jika sekali-sekali Esau akan bertindak di luar dari apa yang dia inginkan, maka mungkin saja Yakub bisa lepas atau selamat dari rasa dendam atau amarah abangnya. Namun ternyata yang dipikirkan oleh Yakub berlainan dengan yang dipikirkan oleh Esau. Justru ketika Esau melihat Yakub dari kejauhan, dia memiliki rasa kerinduan juga yang sangat besar untuk berjumpa dengan adiknya. Rasa dendamnya telah hilang, rasa amarahnya telah sirna. Itulah yang akhirnya membuat Esau memeluk seluruh keluarga Yakub, dan Yakub sendiri dianggap dirangkul dengan begitu mesra. Bapak Ibu saudara-saudara, kita tahu masa lalu seringkali kita bawa-bawa di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Masa lalu yang penuh kepahitan seringkali membuat kita sulit untuk membangun kehidupan yang baru. Hari ini kita mau belajar dari Yakub dan Esau. Mereka punya masa lalu yang pahit, tetapi bukan berarti masa lalu itu terus mereka bawa di dalam lembaran baru kehidupan mereka. Yakub dan Esau akhirnya melupakan masa lalunya dan beranjak untuk berjalan meraih masa depan mereka. Itulah firman yang kita dengarkan hari ini, di mana Yakub memberikan penghormatannya kepada abangnya Esau. Begitu juga dengan Esau memberikan rasa kasihnya, cintanya kepada adiknya Yakub yang dulu pahit, justru di akhirnya happy
ending, akhir yang indah, akhir yang penuh bahagia. Seperti itulah kita menjalani hidup ini. Jangan masa lalu selalu membawa kita ke masa depan. Justru marilah membuka lembaran-lembaran baru untuk meraih masa depan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengarkan hari ini. Biarlah melalui firman hari ini kami diingatkan, walaupun kami memiliki kepahitan-kepahitan di masa lalu, tidak berarti masa lalu itu akan kami bawa-bawa di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Yakub dan Esau punya permusuhan yang sangat besar, tapi permusuhan itu akhirnya sirna karena mereka menatap masa baru di dalam kehidupan mereka. Sehingga itulah akhirnya mereka bersukacita, berbahagia, kembali bergandengan tangan, keluarga satu di dalam kasih Tuhan. Tuhan, berkatilah kami dalam menjalani kehidupan kami satu hari. Kiranya damai sejahtera-Mu selalu bersama dengan kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kelemahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin. Shalom.